Dewi harap adik-adik yang di rumah selalu sehat, baik, dan semakin luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Sekarang Bu Dewi mau tanya dulu deh. Sudah bangun tidur tadi, siapa yang berdoa? Iya, puji Tuhan, adik-adik hebat. Kalian berdoa semuanya, hebat semuanya. Nah, seperti di dalam kehidupan kita, ketika kita bangun tidur, sebelum tidur, sebelum melakukan sesuatu, kita awali dengan berdoa. Kita mengucap syukur karena Tuhan melindungi kita. Nah, oleh sebab itu, saat ini kita akan awali sekolah minggu pada hari ini dengan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah, seperti pujian tadi adik-adik, segala puji syukur hanya bagi Tuhan, karena Tuhan yang patut kita puji. Nah, sebelum kita melakukan memuji Tuhan lebih lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau melindungi setiap kehidupan kami, Engkau memberkati setiap kami, Engkau menjagai dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau memulai Tuhan sekolah minggu pada hari ini. Engkau berkati setiap kami Tuhan, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sekolah minggu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang mau menjadi laskar Kristus? Iya, kita semua pasti mau ya jadi laskar Kristus, mau jadi pahlawan Kristus ya. Kalau gitu kita mau bangkit berdiri biar lebih semangat, biar kita lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Ayo kita berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan ya, seperti itu ya. Oke, siap? Iya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tiba saatnya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab
firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, siapkan telinga kita, mata kita, dan Alkitab kita siapkan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui Pak Joko Purnomo. Ya, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman. Ya, firman yang akan kita sampaikan adalah dari Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-31. Mari, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa. Biarlah kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini dapat membaca firman-Mu dan meresapinya. Dan biarlah firman ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah semuanya menjadi berkat bagi kekuatan iman dan kepercayaan kami ya Bapa. Kami serahkan Bapa waktu dan tempat pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami, sehingga kami betul-betul mendengarkan firman-Mu dengan baik. Doa yang singkat dan tidak sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot, antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-Hahirot, di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan.
yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir,
Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Ya, firman yang sudah kita baca pada pagi hari ini yang terambil dari Keluaran 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-31 kita sudah membaca bersama-sama, yaitu mengenai bangsa Israel yang melarikan diri dari Mesir. Yang memimpin bangsa Israel siapa anak-anak untuk keluar dari tanah Mesir? Siapa yang tahu? Ya, adalah Musa. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, supaya dia lepas dari perbudakan dan dapat menjadi satu bangsa mandiri. Dan melalui tulah-tulah, melalui mujizat-mujizat yang sudah Musa perbuat, itu semua membuat bangsa Mesir kemudian menyerah dan mempersilahkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, tetapi di dalam perjalanan bangsa Israel itu tidak mudah mereka lalui. Pertama, dia bisa keluar dari bangsa Mesir, tetapi Fir'aun, raja Mesir pada saat itu, dia berubah pikiran. Dia ingin tetap bangsa Israel itu menjadi budak di Mesir, karena bangsa Israel adalah terkenal dengan seorang yang pandai dalam segala bidang, dalam segala hal. Makanya kemudian Fir'aun mengerahkan seluruh pasukannya yang dipimpin oleh perwira-perwira terlatih dan prajurit-prajurit tangguh, dengan menggunakan peralatan dan menggunakan kereta kuda yang luar biasa hebatnya. Dikejarlah bangsa Israel dalam perjalanannya itu. Nah, bangsa Israel tahu bahwa dia dikejar oleh tentara Mesir, dan banyak sekali bangsa Israel yang merasa ketakutan. Kemudian bangsa Israel menjadi takut, dan kemudian dia menjadi lemah iman. Banyak yang bersungut-sungut kepada Tuhan bahwa lebih baik aku bekerja kepada orang Mesir daripada aku mati dibantai di padang gurun ini. Nah, bangsa Israel memang terkenal dengan tidak kepercayaannya kepada Allah, bahwa Allah punya kuasa, Allah memiliki segala-galanya. Bangsa Mesir adalah satu titik debu bagi Allah, tapi bangsa Israel tidak. Dengan ketakutannya itu dia tidak mengakui bahwa Allah berada di depan mereka, di belakang mereka, di samping mereka. Melalui Musa, kemudian Musa berkata kepada bangsa Israel, "Hai bangsa Israel, tenanglah. Kita punya Allah yang luar biasa." Nah, melalui firman kita pada hari ini dengan judul bahwa kita berani dan percaya, itu adalah menegur bangsa Israel. Bangsa Israel harus benar-benar berani untuk menghadapi segala resiko di dalam perjalanan dia untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi dia juga harus percaya kepada Allah, supaya Allah benar-benar membantu, benar-benar Allah benar-benar sepakat kepada bangsa Israel untuk melawan bangsa Mesir. Di dalam perjalanannya itu, bangsa Israel kemudian menemui sebuah laut Tebrau di situ, dan dia semakin ketakutan karena dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Di depannya ada laut yang begitu luas, di belakang ada prajurit Mesir yang siap untuk membantai mereka. Nah, di dalam ketakutannya itu, bangsa Israel kemudian berseru-seru dan bersungut-sungut kepada Allah kembali. Lebih baik aku bekerja kepada bangsa Mesir daripada aku mati di padang gurun. Kemudian Musa dengan tongkatnya, dia mengangkat tongkatnya kepada Allah, bahwa dia berkata kepada bangsa Mesir, kepada bangsa Israel, "Tenanglah, Allah kita akan membantu kita. Percayalah kepada Allah kita."
Kemudian dengan tongkatnya itu Musa mengetuk laut itu, dan kemudian laut itu terbelah, anak-anak. Terbelah dan menjadi daratan kering di tengahnya. Betapa dahsyat, betapa hebatnya Allah itu. Allah yang kita punya, Allah yang kita percayai, telah membantu bangsa Mesir untuk dapat lari telah membantu bangsa Israel untuk dapat lari menjauh keluar dari tanah Mesir. Kemudian bangsa Israel melewati daratan kering itu dan sampailah dia di ujung laut Teberau itu. Dan dengan tekadnya bangsa Mesir ini tetap mengejar bangsa Israel melalui laut itu. Tetapi dengan kuasa Allah, dengan kuasa kedahsyatan Allah, kereta kuda mereka yang begitu hebat tidak dapat berjalan dengan baik. Terseok-seok rodanya di tengah laut Teberau. Kemudian prajurit Mesir itu ketakutan dan dia mengarahkan keretanya kembali untuk ke Mesir. Tetapi terlambat, anak-anak. Kekuasaan Allah yang maha dahsyat telah menolong bangsa Israel. Bangsa Israel yang dikasihi Tuhan kemudian melihat betapa kekuasaan Allah ini membunuh semua prajurit Mesir yang hebat, semua perwira-perwira Mesir yang terlatih itu, dan semua prajurit dan perwira Mesir itu tenggelam di laut Teberau itu. Nah, anak-anak, apa yang kita ambil dari cerita ini? Bahwa Allah begitu kuasa, Allah begitu menyayangi kita. Kita harus berani, kita harus percaya pada Allah untuk menghadapi segala tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Baik itu tantangan berupa kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, maupun tantangan berupa kegembiraan-kegembiraan yang kita dapatkan dari Allah. Kita harus senantiasa berani dan percaya bahwa Allah senantiasa menolong kita. Allah yang begitu hebat. Jikalau kita berdoa sungguh-sungguh, Allah akan menolong kita, seperti yang sudah Allah lakukan kepada bangsa Israel terhadap bangsa Mesir. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, anak-anak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berani dan percaya? Apakah kita sudah berani mengambil resiko? Apakah kita sudah benar-benar berani untuk menghadapi segala tantangan? Kita bersekolah, kita berani menghadapi segala resiko, pelajaran yang sulit kita hadapi. Kita harus berani dan kita harus percaya bahwa Allah akan menolong kita. Itulah yang harus benar-benar ada di dalam hati dan iman kita. Kita imani bahwa Allah hidup di dalam hati dan pikiran kita. Ya, saya kira firman dari saya cukup sekian. Kita akan berdoa kembali kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya supaya senantiasa kita diberikan berkat karunia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sertailah kami ya Bapa, di dalam kami menatap hari depan, di dalam kami menapaki setiap waktu demi waktu, baik itu di dalam kehidupan kami maupun di dalam setiap apa yang kami lakukan di dalam hidup ini Bapa. Biarlah senantiasa kami selalu berani, karena kami percaya Engkau akan melindungi kami, Engkau akan memberikan kami kekuatan, Engkau akan memberikan kami berkat yang luar biasa. Bapa, kami juga berdoa Bapa bagi orang tua kami. Biarlah Engkau juga berkati mereka yang setiap hari menghadapi segala persoalan, mereka yang setiap hari dengan begitu penuh perjuangan memberikan kami nafkah, memberikan kami kehidupan yang baik ya Bapa. Berkatilah orang tua kami, berkatilah guru-guru kami, berkatilah guru sekolah minggu kami, berkatilah guru-guru di sekolah kami, dan juga Bapa berkatilah bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang besar. Biarlah bangsa kami ini siap menghadapi segala resiko dan berani percaya kepadamu bahwa Engkau akan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, seperti firman tadi adik-adik, kita harus berani dan percaya pada Tuhan Yesus. Berani untuk kita menghadapi masalah kita dan percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita, ya. Nah, di masa ada kita mau persembahan, kita siapkan persembahan kita. Kita akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan buat kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan buat Engkau Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Engkau berkati tangan-tangan kami yang memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati orang tua kami dalam pekerjaannya. Engkau senantiasa memberkati kesehatan mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami juga mau usai Tuhan sekolah minggu pada hari ini. Engkau berkati setiap kami. Engkau lindungi di dalam dimanapun kami berada. Setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau sertai kami. Banyak sekali dosa Tuhan ketika kami sekolah minggu pada hari ini. Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk aktivitas. Seperti biasanya, aktivitas kita akan menghafalkan ayat yang diambil dari Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13a. Jangan lupa nanti dihafalkan dan dikirim ke grup orang tua anak sekolah minggu. Nah, aktivitas yang kedua, kemarin kan sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu buku aktivitas. Nah, buku aktivitas yang tanggal 13 September 2020 yang seperti ini ya adik-adik ya. Ini nanti diwarnai yang cantik, warna-warni. Nanti ini dipotong, terus ditempel di sini. Ada kertasnya juga, sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ya, siap ya adik-adik ya. Nanti jangan lupa juga dipoto, dikirimkan ke grup orang tua anak sekolah minggu. Oke? Nah, adik-adik, kita akan akhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu pujian Jangan Takut Pada Apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Ya, jangan lupa di rumah jaga kesehatan, cuci tangan setelah bepergian, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kita berani menghadapi segala sesuatu dan kita percaya bahwa Allah akan menolong kita. Kita berdoa, kita imani. Ya, itulah. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.